Pegel banget gak sih tugas online? Teman-teman online, perkenalkan nama saya Fiona Michelle Laurencia, NRP 1810144 dari Universitas Kristen Maranatha, bagian ilmu kesehatan masyarakat, dan dengan pembimbing saya Dr. Dani MKes. Gimana nih teman-teman? Pasti kalian yang sekarang nasibnya sama kayak aku, belajar dari rumah gitu ya, mau istilahnya daring, e-learning, atau pembelajaran jarak jauh, pasti kalian ada satu titik di satu hari tuh kayak aku capek banget hari ini, kayak kelas tuh seharian penuh dari pagi sampai sore, belum udahnya harus ngerjain tugas kan malamnya, terus belum belajar buat besoknya, dan semua itu dilakukan bersama gadget, mau laptop mau handphone, semua kita pakai, bukan? Bagi teman-teman yang udah kerja juga nih, misalnya kan sekarang harus bikin kerjaan di laptop, belum kalau misalnya ada meeting juga pasti via laptop maupun handphone gitu kan. Pasti kalau udah malam tuh kayak capek banget gitu, kenapa? Tapi nggak apa-apa, sebenarnya ada beberapa tips gitu yang aku mau sharingkan supaya nggak secapek itu. Kalau misalnya aku biasanya sih ngerasainnya gitu ya, kayak matanya tuh kering perih gitu ya. Terus belum kalau misalnya si bahunya ini suka pegal kalau misalnya duduk kelamaan gitu ya, kayak tegak begini. Belum kalau misalnya disuruh kurang kelihatan, nggak kelihatan di on camnya, geser, akhirnya posisinya nggak sesuai yang kita pengen gitu biar kelihatan di kamera. Terus belum lagi kalau misalnya pusing, itu aku paling sering sih pusing. Terus kayak gimana sih caranya nih, aku kasih tahu ya, sedikit aja sih guys, semoga membantu ini. Jadi kalau misalnya lagi lihat kelas nih, kalian sadar gak sih dari tadi tuh aku sering kedip-kedip begini. Sebenarnya itu bagus guys untuk melubrikasi bagian mata gitu ya, biar nggak terlalu kering. Kalian bisa selang dalam jarak waktu 3-4 detik tuh kalian ngedip. Mungkin kalau misalnya nggak biasa ya bisa secara sadar latihan gitu, ntar lama-lama kebiasa sendiri. Terus yang kedua, kalau misalnya maksain kelas banget nih, kayak gak ada waktu kosong, selain kedip-kedip tapi mata kayak pegel, capek banget, ini kalian bisa gosokin kedua tangan kalian sampai hangat gitu ya. Terus kalian templokin ke mata kalian tangannya, taruh gitu, terus kayak gosok lagi, dan itu tuh membantu merelekskan mata sih menurut aku, karena kan tangannya tuh hangat, terus dikompres hangat, siapa sih yang nggak enak gitu kan, pasti ototnya jadi rileks gitu. Terus selain itu kalian bisa banget misalnya sambil kelas sambil minum, terus ya perhatikan juga posisi duduk kalian gitu, jangan sampai yang bikin pegel kecuali disuruh geser-geser karena nggak kelihatan di kamera gitu ya. Terus usahakan, nah daripada panjang-panjang aku jelasin di sini, kalian bisa lihat post aku yang sebelumnya tentang posisi duduk yang baik untuk di depan komputer gitu ya teman-teman. Dan yang terakhir, aku tuh ada rumus 20-20-20. Apa itu guys? Tunggu sebentar, kita sekalian pindah ya. Kan tips yang pertama, istirahat 20 menit. Kalau misalnya kalian lagi gabut, jam makan siang tapi kayak kosong gitu, kalian bisa banget nih. Itu, sepertinya sih sekitar jaraknya 6 meter ya kalau dari aku. Jadi kalau misalnya dilihat, wah daunnya hijau gitu, selama 20 detik kayak diliatin aja guys, gak apa-apa. Ya guys, tips dari aku, semangat untuk para pejuang online, dan terima kasih banyak teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fiona Michelle Laurencia, NRP 1810144 dari Universitas Kristen Maranatha, bagian ilmu kesehatan masyarakat, dengan pembimbing saya Dr. Dani MKes. Sekarang aku mau jelasin tentang cara cuci tangan nih. Banyak dari kita gitu cuci tangan tuh buru-buru gak sih, kayak soalnya males ngegosoknya, males nungguinnya. Belum kalau misalnya buru-buru, misalnya kayak mau makan tuh, mana lapar kan, pasti buru-buru gitu. Nah di sini aku mau jelasin bedanya cuci tangan yang gitu buru-buru sama 7 langkah yang tadi disarankan dari WHO. Bisa disimak ya teman-teman. Guys, jadi ini tuh kita anggap sabun ya guys. Aku pakai sarung tangan biar kelihatan gitu. Biarkan ini putih jadi kelihatan. Misalnya kalian lagi kelas terus buru-buru cuci tangannya karena lapar banget. Aduh lapar banget sumpah. Nah, kalian bisa lihat ya. Ini tuh ada bagian yang belum kena sama sekali. Yang di sini juga. Biasanya tuh kan kalau udah kayak gitu, tapi kayak masih ada aja bagiannya nggak kena gitu. Maka dari itu kita harus mencuci tangan yang betul supaya
semua bagiannya tuh kena dengan cara cuci tangan 7 langkah. Kita akan mencoba dengan metode cuci tangan 7 langkah ya teman-teman, supaya bisa tahu bagaimana cara kerjanya dan membuktikan apakah semua bagian terkena atau enggak. Jadi pertama kita gosokkan ke bagian kedua tangan kita, bagian telapaknya, lalu kita cuci bagian sela-sela jarinya juga digosok, dan punggung tangannya. Oke, setelah itu kita akan menggosok bagian dalam sela-sela jari kedua tangan. Lalu setelah itu kita akan mengatupkan kedua tangan kita untuk membersihkan bagian dalam jari. Lalu kita akan mencuci bagian jempol, sekarang menggosok mulai dari pangkal jempol sampai ujung jari jempol. Sebelahnya juga. Lalu tidak lupa kita juga mencuci bagian ujung-ujung dari jari dan sela-sela kuku ke bagian telapak tangan yang bersebelahan. Lalu yang sebelahnya lagi. Oke, dan terakhir jangan lupa bagian pergelangan tangan. Nah, teman-teman bisa lihat kan bedanya dari yang tadi, ini semua bagiannya tuh kena gitu. Jadi membuktikan bahwa cuci tangan 7 langkah itu efektif ya teman-teman. Setelah kalian lihat videonya tadi, udah tahu kan bedanya kalau sekarang cuci tangan cepet-cepet sama 7 langkah itu beda banget hasilnya. Dimana yang 7 langkah menjadi lebih bersih. Tapi perlu diingat juga ya teman-teman, kalau cuci tangannya itu minimal 20 detik dengan air mengalir juga sabun. Jangan lupa dilap dengan handuk atau tisu yang kering dan bersih ya teman-teman. Sekian dari saya, terima kasih.